Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tahun 1989. Berapa tahun tuh sekarang sama sekarang? Udah tahun 2022, udah di atas 30 tahun. Tahun 1988-89 saya pesantren. Waktu saya di pesantren, biasalah pesantren itu kalau ada kumpulan, rame-rame ada pengajian, lalu datang tamu dari tempat lain. Nah, dulu tamunya Jojon, artis-artis, bahkan Cahyono, siapa lagi itu, tamu-tamunya itu artis-artis penyanyi-nyanyi sampai Dewi Hul juga ada. Itu dulu, dan yang lain-lain yang saya lupa itu Setiawan Jodi juga ada, yang lain-lain banyak dah. Nah, di antara itu Pak Yai bilang begini, orang-orang pada dihibur, ada yang lawak, ada yang segala macam lah itu, nyanyi juga nyanyi bernuansa Islam. Jadi Pak Yai berkata begini, idkholus surur itu pahalanya besar. Apa itu idkholus surur? Memasukkan kegembiraan di hati orang lain. Orang sedang sedih, mau teman curahan hati, curhat. Orang kan kalau udah hatinya udah gondok banget, dia nggak tahu lagi mau ngomong apa, mau ngomong sama siapa. Orang yang nggak dikenal dianggap bijak sama dia curhat begitu. Masalahnya, padahal dia juga tahu masalahnya bisa selesai sama dia sendiri. Cuman orang perlu curhatan. Saya punya satu kawan yang ketika itu, bagaimana ini Jal, dia bilang kan, ya sama aja obatnya, sama-sama dokter. Ya itu juga dia bilang kan, sama saya juga begitu. Tanya sama saudara, ini bagaimana ini? Ya padahal saya juga tahu cara penyelesaiannya, cuma saya tanya juga sama saudara. Memang seperti itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim. Beberapa tahun kemudian, beberapa belas tahun atau puluh tahun kemudian, saya sedang kuliah belajar anatomi. Jadi guru saya, Pak Dokter bilang kayak gini, nanti di ruang kelas saya, waktu itu saya jadi KM. Nanti kalau kamu semua udah jadi dokter, dia bilangnya kan, nanti kamu akan disibukkan, apalagi kalau kamu dulu namanya PTT, kalau sekarang saya nggak tahu namanya apa. Nanti kalau kamu dinas di luar daerah, PTT, petugas tidak tetap, kalau zaman saya dulu, itu kamu akan ada di kampung dan masyarakat kampung akan menganggapmu orang paling pinter. Dan segala masalah masyarakat diadukan kepadamu. Contohnya saya nih, dia bilang. Saya jadi dokter mulai dari masalah ceramah, masalah KB, sampai masalah orang kawin, saya dibawa juga. Diajak juga, undang juga Pak Dokter. Orang tahlilan, orang baca doa, itu Pak Dokter juga diundang. Dan itu beliau cerita sampai situ di ruang kelas saya waktu saya sedang belajar anatomi. Dan sekarang udah terjadi sama saya. Apa itu? Itu beliau itu waktu itu di daerah kampungnya doang. Lah saya di seluruh mana-mana orang yang tahu channel WA saya itu WA ibu-ibu yang suaminya kawin lagi, anak-anak gadis yang perasaannya gelisah aja gara-gara ngingat sama seorang laki-laki yang tadinya dia nggak inget. Apa ini ilmu pelet Pak Ustadz. Kemudian apalagi itu masalah orang, aduh Pak Ustadz, dia bilang ekonomi saya mandek. Alhamdulillah ada yang saya sampaikan, saya amalkan ini, kerjakan ini. Alhamdulillah terbuka jalan rezekinya. Ada juga yang kayak gitu dan saya merasa senang, ikut merasa senang. Itu pokoknya macam-macam masalah orang. Mulai dari Pak Ustadz ada enggak ilmu penangkal santet, Pak Ustadz ada enggak ilmu penangkal pelet, Pak Ustadz wasa segala macam. Ada enggak yang bisa mendatangkan duit cepat kalau bisa kayak Doraemon. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Itu dulu guru saya di ruang kuliah kedokteran. Itu waktu saya kuliah, beliau berkata, nanti kamu akan menghadapi masalah masyarakat ketika kamu dinas, itu masalah masyarakat mulai dari masalah KB sampai masalah warisan, orang berebut warisan, kamu diundang juga Pak Dokter. Jadi lebih dari itu rupanya yang saya alami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cuma saya mau bilang gini sama ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang menghadapi masalah apapun, jangan lupa untuk menyerahkan kepada Allah. Patawakal ala Allah, tawakallah kepada Allah dalam segala hal. Apa itu tawakal? Tawadu, qanaah, itu takwa. Tawadu, qanaah, wirai dan yakin. Ini tawakal. Tawakal itu menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah kita berusaha. Kadang-kadang saya kasihan juga dengan ibu-ibu.
Sampai ada yang mau hampir kena tipu, bahkan ada yang ketipu. Hati-hati ini, jangan bahkan ikutlah kelompok ini, grup ini membayar. Bahkan ada yang dulu setiap Jumat itu wajib bayar 50.000. Kalau enggak nanti segini begitu. Mana ada orang yang kelompok grup sholawat lalu mengancam-lancap orang. Mana ada. Saya kasihan ngeliatnya yang kayak begitu kan. Ya kalau saya terima aja. Ya mau orang mau mengeluh apa kalau kita bisa. Kalau saya khususnya ada pengalaman saya sampaikan. Kalau nggak ada pengalaman, ide-ide dari saya sendiri. Tapi lebih bagus ada pengalaman yang udah pernah saya lihat, yang udah pernah saya rasakan, yang udah saya saksikan dengan orang-orang di sekitar saya. Nah itu baru enak kita ngejawabnya. Kalau misalnya belum ada pengalaman, kita berpegang pada, ya semua juga berpegang pada sunnah Rasulullah. Dan berpegang pada ayat-ayat yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wala yajidu dzalimina illa khusara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an ma huwa sifaun. Tidaklah dia melainkan menjadi obat, menjadi penawar. Nah, obat dengan penawar beda ya. Kalau obat itu kalau orang udah kena dia bisa sakit lagi. Tapi kalau penawar insya Allah dia tidak akan sakit lagi. Nah begitulah. Dulu kecil-kecil saya di pesantren diajarkan tuh lagi merebaknya racun-racun. Yang lahir tahun 70 mesti tahu. 70-an mesti tahu. 72, 73, 74, 75 itu mesti tahu. Tahun 80-an tuh ada penyebaran racun di mana-mana. Dan itu kita anak pesantren diajarkan sama Pak Kiai doa. Doa apa itu? Doa bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa wasamil alim. Nah itu doanya dibaca. Nah, jadi ketika saya juga mengalami konflik besar, konflik bersenjata di satu daerah yang luar biasa, konflik bersenjata itu. Tengah hari pun kita keluar gak berani. Apalagi malam-malam orang gak ada yang main di luar, semua takut karena konflik bersenjata. Alhamdulillah semua bisa terlewati. Yang penting yang namanya idkhalus surur, dibilang apa kayak memasukkan kegembiraan dalam hati orang lain, insya Allah banyak pahalanya. Apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita masukkan kegembiraan dalam hati orang, membantu orang, mendengarkan curahan hati mereka, memberikan saran-saran yang berguna, mengajak untuk dekat kepada Allah, insya Allah semuanya ada pahalanya. Jangan julid banget mulut, istilahnya sekarang kan. Julid banget mulut, apa aja punya orang dicela, apa aja nggak ada yang betul, yang kalau udah kayak begitu udah susah urusannya. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau saya bilang adalah apapun masalah yang kita hadapi, jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan membaca sholawat kepada Rasulullah. Baca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal seperti itu. Kita baca berkali-kali, kita memohon kepada Allah. Doa yang tidak dibacakan sholawat, doa itu tidak akan naik ke hadirat Allah. Berputar-putar aja antara langit dan bumi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.